Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal manajemen keuangan tahun 2022. Langsung saja ke soal pertama. Ini adalah soal cost of capital. Di sini kita bisa lihat ya, dari alternatifnya ini diketahui kan, yang pertama ada modal saham, lalu hutang obligasi. Yang pasti yang pertama itu kita harus mencari modal saham ini adalah ekuitas, jadi kita harus mencari KE, lalu ada juga hutang obligasi, yaitu mencari KD. Langsung saja, di sini yang pertama kita harus mencari KD terlebih dahulu, yaitu yang hutang obligasi ini. Diketahui untuk nilai nominalnya itu ada 100.000 dengan bunga atau kita tulis I sebesar 6% dengan jatuh tempo atau N 5 tahun. Lalu ada juga di sini obligasi perusahaan laku dijual 105.000 per lembar, diketahui di sini HP. Lalu ada juga pajak perusahaan 20%, ini T, pajak perusahaan. Lalu setelah itu di sini tertera rumusnya KD dengan I. Untuk mencari I ini dari nilai nominal dikali bunga obligasi tadi 6%, 100.000 dikali 6 per 100, 6.000. Lalu ada di sini ditambah nilai nominal minus HP. Jadi nilai nominalnya 100.000 dikurangi 105.000 minus 5.000 dibagi per 5 tahun. Lalu di sini ada NN plus HP-nya 100.000 plus 105.000 dibagi 2. Lalu sama dengan 6.000 ditambah ini minus karena ini tadi NN min HP, jadi 6.000 minus 10.000 totalnya 5.000, terus yang bawahnya 205.000 dibagi 2, 102.500. Lalu hasilnya 4,87%. Di sini kita menggunakan persen. Biar nanti untuk WACC-nya kita bentuknya itu persen. Lalu yang selanjutnya itu kita mencari KD bintang. KD bintang sama dengan KD dikali 1 min T. T ini adalah pajak perusahaan tadi sebesar 20% ini. Lalu totalnya tadi, KD-nya kan totalnya 4,87% dikali 1 min 20%. Lalu jika hasilnya dipersenkan, totalnya 3,89%. Setelah kita mencari KD, kita di sini perlu untuk mencari yang tadi itu KE, itu modal saham biasa ini. Diketahui dari soal di atas itu diketahui PO-nya 4.000, lalu ada FC-nya 200, D0-nya 300, D1-nya 315. Lalu di sini kita mencari KE itu rumusnya D1 per P0 min FC ditambah G. G-nya ini kan belum diketahui. Untuk mencari G itu kita mencarinya itu lewat rumus D1 sama dengan D0 dikali 1 plus G. Diketahui D1-nya 315 sama dengan D0-nya 300. Lalu pakai sistem kayak matematika itu 300 dikali 1 plus 300 dikali G sama dengan 315 dikurangi 300 pindah ruas tadi sama dengan 300 G. Lalu 15 per 300 hasilnya 0,05, lalu kita persenkan jadi 5%. Di sini udah diketahui ya, G-nya 5%, jadi masuk ke rumus tadi. Tadi D1-nya 315 per P0-nya 4.000 min 200 plus 5%. Lalu hasilnya 8,29% ditambah 5% jadi 13,29%. Di sini yang udah diketahui kita udah cari semua kan, KD sama KE-nya. Lalu kita lanjut ke ini perbandingan proporsi alternatif 1 dan 2 ini. Kita masuk ke WACC. Di sini ada alternatif 1 dan alternatif 2. Kita cari yang alternatif 1 dulu. Untuk mencari alternatif jadi kan proporsi harus bentuk persen. Jadi ini kita persenkan. Totalnya tadi kan 100%. Jadi kita persenkan untuk 600 juta ini jadinya 60%. 400 juta ini jadinya 40%. Lalu untuk mencari alternatif 1 itu
W1 kali WI dikali KI ditambah WE dikali KI. WI ini kayak yang tadi utang obligasi sama WE ini kan ekuitas, jadi saham biasa tadi. WI-nya ini tadi obligasinya 40% dikali KI. KI-nya tadi yang ini, yang yang dari obligasi ini 3,89%. Ditambah WE-nya ini dari modal saham biasa 60% dikali KE-nya tadi 13,29%. Lalu ini totalnya 9,52%. Lalu masuk ke alternatif 2. WI dikali KI ditambah WE dikali KE. Ini yang obligasinya ini tadi kan alternatif 2 ada utang obligasinya 70% dikali tadi KD-nya 3,89% ini ditambah WE-nya yang saham biasa 30% dikali KE-nya 13,29%. Jadi totalnya itu 6,71%. Di sini yang dipilih itu yang kecil, jadi 6,71%. Lanjut ke soal kedua. Sebentar. Soal kedua ini tentang cash flow in capital. Yaitu ini tuh PT Bendana sedang mempertimbangkan untuk mendirikan. Jadi ini termasuk ke ekspansi. Jadi lanjut ke mencari IO-nya. Yang pertama, aliran kas awal ini diketahui tadi kan ini kan total investasi itu 1 miliar, dimana 100.000 sebagai modal kerja. Di sini modal kerjanya 100.000 dan sisanya sebagai modal tetap. Jadi tadi kan 1 miliar dikurangi 1 juta, yang menjadi modal tetap itu 900 juta ini. Jadi masuk ke modal tetap 900 juta. Lalu ditambah modal kerja, jadi ini minus 1 miliar. Yang kedua, mencari OCF atau kas operasional tahunan, di mana proyek tersebut dapat menghasilkan penjualan sebesar 500 juta ini masuk ke pendapatan 500 juta. Lalu dengan biaya variabel 45%, jadi 5% dikali 500 juta, totalnya minus 225 juta. Dengan biaya lain-lain ini tertera 35 juta sini tadi, 35 juta. Terus ditambah totalnya ini 240 juta. Lalu ada biaya depresiasi, dimana itu kayak harganya dikurangi nilai sisa dibagi 5. Ini kan harganya tadi modal tetapnya 900 juta dikurangi 200 juta ini dari nilai residu ini 200 juta, nilai sisa dibagi per 5 tahun, totalnya 140 juta di minus 240 juta dikurangi 140 juta. Lalu jadi bawahnya totalnya ini laba sebelum pajaknya jadinya 100 juta. Kita tahu ini pajak 20%, jadi pajaknya 20% dari 100 juta ini dikalikan jadinya 20 juta. Lalu laba setelah pajaknya 80 juta. Dengan depresiasi ini plus dari tadi, ini maksudnya ke plus karena ini tadi kan untuk mengurangi pajak, jadinya harus di minus. Lalu masuk ke depresiasi 140 juta. Total OCF-nya jadinya 220 juta. Lalu masuk ke aliran kas akhir, dimana ini ada nilai sisanya 200 juta dan nilai sisa ini nilai residu 200 juta. Untuk pengembalian mokernya ini di sini plus 100 juta, jadi modal kerja tadi ini di plusin 100 juta, totalnya 300 juta.
Lalu yang terakhir ada mencari NPV. NPV dengan rumus ini yang tertera ini. IO nya ada tadi 1M, total awal investasi awal tadi. Lalu ada UCF nya 220 juta, dikali 1 plus 1 per 1 plus K ini, K nya ini tadi itu ini keuntungan yang diharapkan 10%, dipangkatin sebesar N nya 5 tahun per 10%, ditambah ini itu TV nya ini lisa akhir ini 300 juta per 1 plus 10% pangkat 5. Jadi sebenarnya NPV ini adalah total dari IO tadi, terus ditambah OCF, ditambah TV ini. Jadi aku totalin ini ada totalnya itu ini ya, jangan lupa kalau 1 miliarnya ini dikurung, jadi di minus 833 tambah 186, ini 1M nya di minus, jadi totalnya 20 juta 249.485. Lalu masuk ke soal ketiga yaitu ini capital budgeting. Di sini kan ada PT Ajinomoto berencana melakukan investasi baru melakukan dana sebesar 1.250 juta. Jadi ini CF 0, CF awal di minus ini. Lalu ada ini cash flow-nya ini berbeda ya. Lalu ada dicari PP NPV. Jadi yang pertama kita cari PP-nya dulu. Di sini ada tahun ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada cash flow-nya awal tadi di minus 1.250 juta. Lalu ada ini cash flow-nya berbeda. Lalu kita cari kumulatif CF-nya. Yang pertama ini 1.250 juta dikurangi 100 juta ini, totalnya 1.150 juta dikurangi 200 juta, jadinya 950 juta, dikurangi lagi 300 juta, jadinya 650 juta, dikurangi 400 juta, lalu hasilnya ini 250 juta. Ini kan nggak bisa dikurangi lagi kan, karena masih minus gitu, kurang. Jadinya ini langsung masuk ke ini. Jadi totalnya ini kan yang mencakup ini kan sampai 4 tahun ini kan, stopnya 4 tahun ini. Lalu kita cari lagi dari ini karena cash flow-nya berbeda tadi, jadi dari akhir ini tadi kumulatif CF-nya ini 250 juta di per CF tadi 500 juta. Jadi hasilnya itu 4 tahun ditambah ini kan 250 juta per 500 juta ini kan setengah, jadi 0,5 tahun. Nah, totalnya itu 4,5 tahun. Kalau setengah tahun ini kan jadinya 6 bulan. Jadinya 4 tahun 6 bulan PP-nya ini. Lalu yang kedua adalah nyari NPV. Untuk mencari NPV ini kita itu sama nyarinya kayak kumulatif DCF. Jadi total akhirnya kumulatif DCF itu sama dengan NPV. Jadi kita cari dulu. Yang pertama tadi CF-nya, tadi kan cash flow-nya awal tuh ini ya 1.250 juta, lalu ada total cash flow-nya yang berbeda. Lalu yang kedua itu nyari DF. Untuk mencari DF ini rumusnya ini tadi, jadi 1 plus R pangkat N. Ini aku cari contohnya ini di tahun yang ke-1 ya, yang pertama. Jadi 1 plus 1 ditambah 0,1 pangkat 1. Ini harusnya itu dari 10% tadi. Jadi aku desimalin jadi 0,1 pangkat 1. Ini itu pangkatnya itu menurut tahunnya ya. Jadi karena tahun pertama jadi pangkat 1. Kalau tahun kedua ini jadi pangkat 2 dan seterusnya kayak gitu. Lalu hasilnya itu ada ini boleh di buletin boleh enggak. Aku ini tetap aku desimalin dengan komanya yang banyak ini. Lalu udah kan 0,90, aku buletin 0,91 ini. Habis itu ini tuh dikali 100 juta tadi. Jadi hasilnya tuh 9
20.909.090,91 ini. Begitupun yang bawah ini. Jadi nyarinya tuh 1 plus 1 per 1 plus 0,1 pangkat 2. Hasilnya itu ada 0,83. Terus dikaliin 200, hasilnya 165. Begitupun ke bawahnya juga sama. Lalu kita nyari kumulatif DCF ini. Dari ini. Jadi 1.150 juta ini dikurangi dari DCF yang tahun pertama ini 90.909.990, hasilnya ini 1.159.990.909. Begitupun ini dikurangi sama DCF tahun kedua ini 165.289.256,2, hasilnya 993.801.652,9. Ini tuh sama, dikurangi sampai ke bawah sini. Lalu ini juga pas 5 2018305 dikurangi ini DCF yang tahun kelima terakhir ini, yaitu totalnya 310.460.661,5. Jadi ini ada akhir kumulatif DCF-nya itu minus 184.741.169. Jadi ini NPV-nya itu negatif, sehingga orang negatif itu ditolak. Jadi investasinya tadi itu ditolak. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya jelasin atau bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.